ini, di dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia. Bagi orang yang terpapar COVID-19, kemauan yang kuat sangat dibutuhkan untuk proses penyembuhan. Untuk itu, dukungan anggota keluarga sangat penting diberikan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendukung anggota keluarga kita yang terpapar COVID-19. Dapatkan layanan medis. Pastikan anggota keluarga yang terjangkit COVID-19 sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Bila harus melakukan isolasi di rumah, lakukanlah dengan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan pastikan terus berkomunikasi atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Terus berikan motivasi. Berikan motivasi secara terus-menerus melalui fasilitas komunikasi yang ada. Hadirkan data mengenai orang yang sembuh atau data positif lainnya. Hal ini bisa meningkatkan semangat dalam menjalani pengobatan. Berkomunikasilah secara biasa. Saat berkomunikasi, jangan selalu membahas mengenai masalah kesehatan. Berbicara mengenai hal lain yang menyenangkan dapat membuat suasana hati lebih tenang dan ceria. Hubungkan dengan orang terdekat. Bila disetujui, hubungkanlah dengan sahabat-sahabat terdekat melalui fasilitas komunikasi yang ada, agar mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat. Tetap lakukan kegiatan yang disukai. Pastikan tetap bisa melakukan kegiatan yang disukai seperti membaca, nonton, main game, atau kegiatan lainnya. Hal ini dapat membuat hari-hari lebih menyenangkan. Tetap beribadah. Dukung dengan pendekatan rohani. Sarankan untuk terus melakukan kegiatan ibadah. Bagi masyarakat Indonesia, kegiatan ibadah dapat membantu menenangkan hati dan pikiran. Menjaga daya tahan tubuh. Pastikan mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, perbanyak makan sayur dan buah, olahraga bila memungkinkan, dan ingatkan untuk beristirahat yang cukup. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mendukung anggota keluarga kita yang terpapar COVID-19. Kita berdoa bersama kepada Tuhan agar kondisi ini segera berakhir. Salam sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita. Kalau yang Bapak lihat sampai dengan sejauh ini, Pak JK, koordinasinya bagaimana sih Pak? Apakah mereka ini bersinergis atau tidak begitu? Karena tadi yang disampaikan, kadang di pusat melakukan perintah yang seperti ini, tapi di daerah tidak begitu mengikuti anjuran mungkin apa yang disampaikan oleh pemerintah, begitu Pak JK? Ini sudah terlalu banyak dibahas di TV nih, soal daerah pusat dan beberapa hal. Ya, terjadilah seperti apa yang Anda tahu juga lah. Ini kadang-kadang berbeda. Walaupun saya selalu mengatakan ini kan masalah sebab akibat. Sebabnya ini virus corona. Jadi inilah harus didahulukan penyelesaiannya. Ekonomi itu akibat daripada virus itu. Jadi apapun kita buat di bidang ekonomi tidak akan pernah sukses selama virus ini kita tidak kendalikan. Tapi kalau Bapak lihat sejauh ini Pak, dengan kondisi yang seperti ini kan harus ada, maksud saya ada beberapa evaluasi yang memang harus kita lakukan begitu ya Pak ya. Sejauh dengan sampai ini, kasus positif masih terus bertambah, kemudian begitu Pak. Apa sih Pak yang sampai dengan saat ini harus dilakukan pemerintah emang benar-benar fokus begitu untuk melakukan pandemi ini agar berkurang begitu Pak JK? Kan cuma dua hal yang bisa kita untuk mencegahnya. Pertama, tinggal di rumah supaya jangan terlalu banyak gesekan-gesekan pertemuan-pertemuan. Ya. Tinggal di rumah, bekerja di rumah ibadah di rumah. Walaupun seperti kata ini bocor juga ini hal tidak 100% lagi. Itu saya katakan ini tuh menghindari, kalau ini perang besar, itu menghindari peluru nyasar ini ya tinggal di rumah, ya. Tidak ada cara lain untuk mencegah penularan.
Yang kedua ya kita matikan ini virus dengan disinfektan. Ini dilakukan oleh Palmera dan juga daerah-daerah. Cuma itu cara saja, karena belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Sebelum ada vaksin obat, cuma itu bisa dikerjakan. Ya. Nah, ketiga ini upaya pengobatan kalau terkena. Kalau ini tinggal di rumah tidak terlalu dilaksanakan dengan betul, pasti akhirnya orang kena hanya masuk rumah sakit. Sama dengan kalau disinfektan kita tidak terlalu maksimum, maka tentu akibatnya orang banyak yang menular hanya masuk rumah sakit. Jadi rumah sakit itu menerima daripada masalah apabila peran di depan itu tidak tangguh gitu. Baik, memang kita harus membantu pemerintah untuk melawan pandemi ini seperti itu Pak JK dengan melakukan PSBB ataupun social distancing dan juga physical distancing selama di rumah begitu ya Pak ya. Nah Pak JK, ini kalau saya berbicara mengenai Pak JK sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia begitu ya Pak ya. Kemarin MUI juga sempat menyatakan sudah mendukung upaya pemerintah secara maksimal begitu untuk mengeluarkan fatwa untuk beribadah di rumah, kemudian juga melakukan sholat tarawih di rumah gitu. Tapi sangat disayangkan beberapa hari belakangan ini banyak transportasi yang sudah mulai dibuka seperti bandara dan juga yang lainnya begitu. Kenapa itu dibuka tapi malah kondisi ibadah yang memang tujuannya untuk ibadah tapi malah masih ditutup ataupun yang lainnya? Bagaimana Pak JK pendapat Anda Pak? Itu tanya ke pemerintah aja kenapa dia buka. Saya sebagai ketua DMI tidak bisa menjawabnya itu. Ya. Memang ada kebutuhan mendesak yang ada dua yang harus dilaksanakan, tapi jangan terbuka secara besar-besaran sekarang ini. Ya, karena ini setiap pergerakan orang berarti kemungkinan bergeraknya juga virus itu ada kan? Iya betul, betul sekali. Karena karirnya yang membawa virus ke manusia juga. Iya, jadi tetap kita harus berhati-hati ya Pak JK ya. Oh iya. Pak, terkait dengan yang disampaikan Menteri Agama, perlu adanya relaksasi ibadah. Menurut Pak JK bagaimana Pak? Akhirnya Menteri Agama sudah mengklarifikasi itu. Kita tidak bisa mengatakan relaksasi agama, relaksasi ekonomi. Tidak bisa. Yang bisa ialah apabila sudah menurun, maka boleh pelan-pelan, secara bertahap, kegiatan masyarakat juga bisa dilonggarkan. Nah, kegiatan masyarakat itu bisa berarti di rumah ibadah, bisa berarti di pasar, bisa berarti di mall atau transportasi. Jadi bukan khususnya dilonggarkan ibadah dan tidak. Kalau sudah mulai menurun, maka dapat dilonggarkan kegiatan masyarakat. Iya. Jadi menurut Bapak untuk sholat Hari Raya Idul Fitri tahun ini sebaiknya di rumah Pak? Tergantung wilayahnya. Kalau wilayah-wilayah yang daerah penularan ke Jakarta, tentu kita harapkan bahwa itu tetap ibadah di rumah. Karena setiap pertemuan besar, maka ada risiko penularan. Nah, yang tentu kalau bikin ini masyarakat yang jamaah juga nanti menular satu sama lain. Jadi, tapi di daerah-daerah yang aman, yang tidak ada laporan COVID-nya, ya tentu bisa melaksanakan ibadah di masjid secara terbatas dengan tetap memegang teguh protokol-protokol kesehatan seperti menjaga jarak, membawa sajadah sendiri, menjaga kebersihan masjid, tidak berjabat tangan dan sebagainya. Tetap dijaga seperti itu. Baik, jadi saya simpulkan bisa beribadah sholat Hari Raya Idul Fitri dianjurkan untuk yang di zona hijau begitu ya Pak ya. Meskipun di zona hijau tapi tetap juga mengikuti aturan protokol daripada pemerintah untuk menjaga jarak dan juga jaga keamanan ya Pak ya. Kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Yusuf Kalla usai jeda pariwara yang satu ini.